Hai, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Riau Purba, di channel The Light Irene Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah kehidupan Lot beserta dengan keluarganya. Kalau begitu, kita langsung saja ke videonya. Siapkan waktu kalian untuk menghabiskan video ini dan check it out. Nama Lot dalam bahasa Ibrani adalah Lut. Lot merupakan keponakan dari Abraham. Ayahnya bernama Haran, saudara dari Abraham. Namun, Haran telah meninggal terlebih dahulu sehingga Lot tinggal bersama Abraham. Pada waktu itu, Abraham dan Lot beserta rombongannya berangkat dari Mesir menuju ke tanah Negeb. Mereka memiliki harta yang sangat banyak, yaitu ada domba, lembu, serta emas dan perak. Tetapi negeri itu tidak cukup luas untuk didiami oleh mereka, karena harta mereka sangat banyak. Sehingga terjadilah pertengkaran antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Abraham pun tidak menginginkan terjadi perkelahian antara mereka, sehingga ia memberi saran agar mereka berpisah. Ia memberi pilihan kepada Lot, yaitu jika Lot memilih ke kiri, maka Abraham akan pergi ke kanan. Jika Lot ke kanan, maka Abraham pergi ke kiri. Lalu Lot pun pergi ke arah lembah Yordan, di mana ia melihat di sana air yang begitu berlimpah. Mereka pun berpisah. Abraham memilih sebelah kanan. Lot mendirikan kemahnya dekat dengan Sodom, yaitu di lembah Yordan. Adapun orang-orang Sodom yang tinggal di daerah itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Pada suatu ketika, malaikat datang bertemu kepada Abraham. Di sana, Abraham menjamu kedua malaikat tersebut dengan sangat bergembira. Malaikat-malaikat itu datang untuk menyampaikan janji Allah kepada Abraham yang sebelumnya pernah dikatakan Allah kepada Abraham. Setelah selesai, malaikat tersebut berkata kepada Abraham bahwa ia ingin melihat keadaan kota Sodom dan Gomora, di mana pada saat itu dosa Sodom dan Gomora sudah sangat berat. Mendengar hal itu, Abraham yang mengingat ada keluarganya di sana memohon kepada Tuhan untuk tidak memusnahkan tempat itu, yaitu jika ada beberapa orang yang tidak berdosa di tanah itu. Sampai Abraham menyebutkan angka ke-10, namun Tuhan Maha Tahu. Ia tahu benar bahwa daerah itu tidak sampai 10 orang yang tidak berdosa, yaitu hanya keluarga Lot saja. Kemudian kedua malaikat itu datang ke Sodom dan Gomora untuk bertemu dengan keluarga Lot. Pada saat itu Lot sedang duduk di pintu gerbang. Ketika ia melihat dua malaikat itu, ia bangun dan menyongsong mereka, dan ia mengundang mereka untuk singgah ke rumahnya. Pada awalnya kedua malaikat itu menolak, namun Lot mendesak untuk singgah, hingga mereka pun singgah dan bermalam di rumah Lot. Tetapi sebelum mereka tidur, seluruh orang-orang yang ada di kota Sodom tersebut datang untuk mengepung rumah Lot. Mereka mencari tamu Lot, yaitu kedua malaikat itu, agar mereka perkosa. Lalu keluarlah Lot dari rumahnya, dan ia berdiri di depan pintu. Namun, ia menutup pintu itu. Ia mengatakan kepada orang-orang itu untuk mengambil kedua anaknya saja, yaitu anak perempuannya, sebagai ganti dari kedua malaikat itu. Namun, orang-orang itu tidak mau. Mereka hanya menginginkan tamu dari Lot. Lalu, malaikat itu menarik Lot ke dalam rumah, dan ia membutakan mata semua orang-orang di situ tanpa terkecuali. Malaikat itu pun menyuruh Lot berserta semua keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya, termasuk kedua calon menantunya, untuk pergi dari tempat itu, karena Tuhan akan melenyapkan kota itu. Pada saat Lot mengajak keluarganya, kedua menantunya menolak. Mereka menganggap Lot hanya sekedar bercanda saja. Setelah keluar dari kota, ia berkata kepada Lot dan keluarganya supaya mereka berlari untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka tidak boleh menoleh ke belakang dan tidak boleh berhenti sepanjang perjalanan di lembah Yordan.
Malaikat itu menyuruh mereka untuk berlari ke gunung, tetapi Lot meminta supaya mereka lari ke kota kecil yang bernama kota Zoar, yang dekat dari daerah situ. Malaikat itu pun mengizinkan permintaan dari Lot. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di kota Sodom dan Gomora. Lalu dimusnahkannyalah kota itu serta seluruh penduduk di situ. Dan pada saat itu, istri Lot yang berjalan mengikuti Lot melihat ke belakang, lalu ia menjadi tiang garam. Setelah kejadian itu, Lot beserta kedua anaknya pergi ke pegunungan dan mereka menetap di sana, karena ia tidak berani menetap di kota Zoar. Maka mereka pun tinggal di sana, yaitu di dalam sebuah gua. Suatu ketika, anak perempuan Lot yang tertua berkata kepada adiknya supaya mereka tidur dengan ayahnya, karena di daerah mereka tidak ada laki-laki yang akan menghampiri mereka, dan sehingga mereka dapat menyambung keturunan dari ayahnya. Pada malam hari mereka pun memberi Lot minum anggur sampai mabuk. Di malam pertama, anak tertua yang tidur bersama ayahnya. Pada pagi hari, Lot tidak mengetahui hal itu terjadi. Dan pada malam kedua, adiknya datang untuk tidur bersama Lot. Dan sama halnya, Lot tidak mengetahui kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, mengandunglah anak tertua dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamainya Moab, dan dia adalah bapa orang Moab sampai sekarang. Anak yang muda melahirkan seorang anak laki-laki juga, dan diberi nama Ben-Ami. Dialah bapa orang Amon sampai sekarang. Dari cerita ini timbul beberapa pertanyaan dari kita. Salah satunya, mengapa kedua anak ini melakukan hal demikian? Dilihat dari kota Sodom, di mana orang-orang pada saat itu sangat jahat dan berdosa, dan perlakuan mereka sungguh sangat menyimpang dari ajaran Tuhan. Kita juga melihat perkataan dari orang-orang Sodom saat mencari tamu Lot, yaitu kedua malaikat itu. Alkitab mengatakan, yang datang ke rumah Lot adalah semua laki-laki dan semua orang-orang Sodom. Hingga besar kemungkinan mereka adalah laki-laki yang mengatakan ingin memperkosa kedua tamu Lot, sedangkan mereka tahu tamu Lot adalah laki-laki juga. Jadi kita bisa tahu mereka sangat berdosa dalam seksualitas. Kita lihat dari pertumbuhan anak-anak Lot, di mana mereka besar dan tumbuh di lingkungan orang-orang sesat, dan itu membuat mereka tidak berpikir jernih sehingga mereka juga melakukan hal-hal yang bejat. Kita juga bisa melihat keturunan dari kedua anak ini. Keturunan Moab dan Amon tertulis di dalam Alkitab adalah bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Moab ditundukkan oleh Nebukadnezar dan berkali-kali dijajah oleh orang Persia, juga beberapa kelompok orang Arab. Orang Moab tidak ada lagi sebagai bangsa merdeka. Pada abad kedua sebelum Masehi, bangsa Amon dan Moab lenyap dari panggung sejarah. Setelah kejadian itu, nama Lot tidak disebutkan juga dalam Perjanjian Lama, kecuali sebagai acuan untuk keturunannya. Namun dalam Perjanjian Baru, nama Lot kembali disebutkan sebagai peringatan di mana zaman Lot yang sangat berdosa kepada Tuhan dan tidak pantas untuk ditiru. Sekian untuk cerita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari tadi di video ini. Tuhan Yesus memberkati.